Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wah, ini agak menarik begitu kan ya. PKS legowo jika Anies pilih AHY sebagai cawapres ya. Ini sudah ada kesepakatan begitu kan siapa yang ingin diusung menjadi cawapres Anies Baswedan. Dan perlu diketahui bahwa Anies Baswedan sudah resmi dideklarasikan 3 partai ya. Dalam piagam itu sudah tertulis bahwa Anies Baswedan sudah dideklarasikan menjadi calon presiden di koalisi perubahan. Wah, para cebong dan buzzer hari ini sudah kepanasan jenggot dan kebakaran jenggot begitu kan. Melihat situasi dan perkembangan Anies Baswedan sangat luar biasa, sudah tidak terkejar begitu kan. Ibaratkan ya, Anies Baswedan itu sudah pakai kereta cepat ya, sedangkan yang lain Pak Ganjar, kemudian Pak Prabowo, Puan Maharani masih pakai becak begitu kan ya. Tidak bisa terkejar begitu kan ya. Bahkan ini ada pro dan kontra ya, tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya atau komentar-komentarnya seperti ini. Ini saya bacakan dulu komentar-komentar netizen ya. PKS legowo jika Anies pilih AHY sebagai cawapres. Wah, ini sangat menarik begitu. Kita butuh wapres yang muda, yang pinter ya, cekatan ya, punya visi and gagasan yang fresh ya, fit jasmani dan rohani untuk mendukung mobilitas presiden. Wah, ini sangat luar biasa begitu kan ya. Ketika Anies Baswedan AHY menunjukkan perubahan yang sangat luar biasa. Bahkan di satu sisi ada yang mengatakan ketika Anies Baswedan dengan AHY itu menunjukkan dalam surveinya itu sangat tinggi sekali begitu ya. Pada hakikatnya ya Anies Baswedan ya kalau tidak ada pilihan lain maka AHY yang akan dipilih begitu kan ya. Tetapi ada pro dan kontra begitu. Seharusnya begitu, siapapun yang terbaik itu yang dicalonkan. Yang penting menang dulu, jangan berpikir ego ya. AHY cawapres kader PKS 10 menteri sudah bisa untuk pengalaman di pemerintahan ini. Siapa yang penting terbaik untuk bangsa menjadi lebih baik ya. Tidak salah kami memilih kader PKS ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya Anies AHY bungkus ini. Sudah benar tinggal bungkus berarti nggak susah payah lagi ngumpulin sampah, tinggal buang di tempatnya. Buanglah sampah pada tempatnya. Saya pribadi yang dari Jawa Timur juga berharap Pak Anies memilih Mas AHY. AHY masih punya kans di Jawa ya, khususnya di Jatim karena asal usul Pak SBY yang dari Pacitan, Jatim. Jadi AHY masih punya darah Jatim. Pertimbangan kalau tak ada perwakilan dari Jawa akan berat untuk menang. Betul sekali begitu ya. Sebegitu nggak lakunya ya tak jeng ketemu kok kayak berat banget koalisi mau pilih dia jadi cawapres. Bukan berat sebenarnya. Tetapi memilih yang terbaik dari yang terbaik begitu kan ya, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Surya Paloh begitu ya. Bahkan ya udah banting harga ya nggak laku, ini ada pro dan kontra, sepi kehabisan modal, orang gila kesurupan. Wah, ada pro dan kontra di sini begitu ya. Bahwa kalau memang surveinya Anies AHY ya ini menjadi catatan penting dan menjadi kuat begitu kan. Artinya apa? Artinya selama ini Anies AHY itu menunjukkan bahwa elektabilitasnya sangat tinggi, bisa mendongkrak begitu kan. Karena salah satu calon yang terbaik, calon yang punya kapasitas, calon yang elektabilitas dan surveinya tinggi yaitu adalah AHY begitu untuk cawapres begitu kan. Anies Baswedan menjadi urutan ketiga tapi sekarang sudah menjadi urutan pertama begitu kan. Ya, artinya selama ini kalau kita satukan wah ini luar biasa begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ini agak menarik begitu ya. PKS legowo jika Anies pilih AHY sebagai cawapres. Wah, ini sangat luar biasa begitu ya. Dikutip dari tajuk politik ya, kedua bidang humas DPP PKS Ahmad Mabruri tak mempermasalahkan siapapun bakal cawapres yang dipilih Anies Baswedan. Bahkan kata dia PKS tetap legowo sekalipun sosok yang dipilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau alias AHY. Yang penting Aniesnya setuju, ujar Mabruri saat dihubungi. Bahkan selain AHY, kata dia, kader dari PKS Ahmad Herawan alias Ahir juga masuk bursa cawapres pendamping Anies Baswedan. Kemudian ada juga Gubernur Jawa Timur Khofifah Indra Prawansa, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Ditanya kemungkinan PKS bakal menerima jika Anies memilih AHY, Mabruri menyatakan pihaknya bakal legowo ya dengan putusan tersebut. Ya, ucapnya,
Mabruri menyampaikan pandangan pribadi seharusnya nama-nama yang masuk dalam radar cawapres Koalisi Perubahan berusia di bawah 40 tahun. Artinya kalau 40 tahun menunjukkan bahwa AHY apakah masuk di situ begitu kan. Tetapi dengan kedekatan hari ini AHY dengan Anies Baswedan, ya seolah-olah dia sudah capres cawapres begitu kan. Ya, karena politik ini masih dinamis begitu ya. Kalau yang pribadi sih bukan PKS-nya, mestinya ada cawapres yang usianya ya under 40 tahun biar ramai, cuma belum nemu aja orangnya. Selain PKS, mitra Koalisi Perubahan yakni Nasdem turut menyampaikan pendapat jika AHY menjadi cawapres mendamping Anies Baswedan. Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengatakan tak jadi soal jika pertemuan ini merupakan usaha AHY mendapatkan tiket calon wakil presiden untuk Anies Baswedan. Kalau tiket cawapres diputuskan oleh Mas Anies melalui mekanisme tim kecil, ya kalau usaha wajar saja. Enggak salah juga ya usaha bebas, kata Willy di Kompleks Parlemen Senayan. Menurut Willy, tim kecil Koalisi Perubahan akan menggunakan kerangka objektif sebelum mendampuk pendamping Anies Baswedan. Dia menyebut ketiga partai akan menyepakati kriteria cawapres. Menurut dia, kunjungan AHY Anies merupakan bentuk silaturahmi dalam konteks menyambung rasa, membangun chemistry ya yang monggo mawon, enggak ada masalah katanya. Itu menunjukkan bahwa ya bisa saja Anies Baswedan itu menjadi capres, lalu kemudian cawapresnya adalah AHY, bisa saja seperti itu begitu. Tetapi melihat sejarah-sejarah ini dengan beberapa survei, AHY itu masuk dalam bursa yang paling kuat di wakil Anies Baswedan begitu. Tapi di satu sisi ada Bu Hovifah juga di situ begitu kan yang paling kuat begitu. Bahkan menurut pakar politik, dia mengatakan ya Anies Baswedan bisa menang asalkan bergandeng dengan Hovifah. Katanya begitu. Ya, tapi wallahu alam karena ini masih belum dinamis ya dalam politik kita masih dinamis begitu kan ya. Bahkan ya dia mengatakan ya seperti diketahui AHY yang Anies kerap terlihat bersama dalam berbagai kegiatan, bahkan nonton konser pun bareng. Terbaru AHY mengunjungi Anies Baswedan di rumahnya sehari menjelang Ramadan. Saat ini survei AHY ya sendiri paling tinggi untuk cawapres. Inilah yang seharusnya kita menjadi pertimbangan begitu kan. Menurut saya pribadi strategi politik yang dilakukan oleh Koalisi Perubahan satu, yang kedua ya ini begini. Ketika nanti capres cawapresnya adalah Prabowo Ganjar, maka yang masuk di situ adalah yang masuk di situ adalah Anies Hovifah begitu. Tetapi kalau satu-satu pasti AHY masuk di situ. Saya kira seperti itu begitu kan. Kalau memang itu benar-benar terjadi begitu. Tetapi kalau memang hanya sepintas saja ya Prabowo tidak Ganjar, kalau misalnya bisa Ganjar Prabowo yang bisa saja itu adalah AHY menjadi wakil dari Anies Baswedan. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.